Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puja hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, Ar-Rahmanir Rahim, yang begitu besar dan luas rahmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah menunjukkan kepada kita kepada nikmat tauhid. Kita mengenalnya, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan segala nama dan sifatnya yang agung dan mulia. Kita beribadah hanya kepadanya, kita mempertuhankan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman akan kemahaesaan Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya berhak disembah, yang satu-satunya berhak untuk disembah dan diibadahi, sebagaimana dialah satu-satunya yang mencipta dan mengatur dan memiliki seluruh alam semesta. Pada pembahasan sebelumnya, ikhwah fillah, kita membahas tentang tauhid ar-rububiyah, yang pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas tentang tauhid al-uluhiyah. Tauhid uluhiyah atau tauhidul uluhiyah ini, ikhwatal iman, didefinisikan dengan beberapa definisi yang disampaikan oleh beberapa ulama terkait akan hal ini. Sebagiannya memberikan definisi yang cukup komprehensif, cukup lengkap, cukup jami' mani' istilahnya. Sebagian lagi mungkin memberikan definisi yang kurang sempurna, sehingga perlu kita memahami akan hal ini sebagaimana disampaikan oleh para ulama, agar kita memahami apa itu tauhid al-uluhiyah dengan pemahaman yang tepat. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang memberikan definisi terkait dengan hal ini, sebagaimana di dalam kitab Ad-Durarus Saniyah fil Ajwibatil Najdiyah, disebutkan bahwa tauhid al-uluhiyah adalah annahu tauhidullahi bi af'alil ibad. Itu mengesahkan Allah terkait dengan apa yang dilakukan oleh hamba. Mengesahkan Allah terkait dengan apa yang dilakukan oleh hamba. Namun ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita menyadari bahwa definisi ini masih sangat luas, sehingga sebagian ulama mencoba menjelaskan bahwa tidak semua apa yang dilakukan oleh hamba masuk dalam kategori tauhidul ibadah, mengesahkan Allah di dalam ibadah, dan tidak mungkin memasukkan apa yang mereka lakukan masuk di dalam kategori tauhid atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beragam amalan yang dilakukan oleh sebagian hamba, yang sebagiannya terkait dengan apa yang boleh mereka lakukan terhadap sesama makhluk. Seperti misalnya cinta dan benci. Seseorang mencintai orang tuanya, ayah atau ibunya atau saudaranya. Dan kita tahu bahwa ini tidak masuk di dalam kategori tauhid. Ya, dan ini ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, tanpa membedakan akan hal ini maka memberikan definisi yang kurang tepat terkait dengan tauhid al-uluhiyah. Maka perlu memberikan pembatasan. Ya, misalnya pembatasan itu adalah misalnya ifradullahi bi af'alil ibad at-ta'abbudiyah. Jadi mengesahkan Allah terkait dengan perbuatan hamba yang bersifat ibadah. Misalnya seperti itu. Dan di antara yang mendefinisikan yang lainnya di antara para ulama seperti Syekh Muhammad Shalal Utsaimin rahimahullah, yaitu ifradullahi ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah di dalam ibadah. Dan ikhwah fillah,
rahimani wa rahimakumullah, ini definisi yang cukup baik terkait dengan definisi tauhidul ibadah, karena hanya membatasi tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam konteks ibadah. Juga ada yang mencoba merinci lebih dalam lagi, seperti yang disampaikan oleh Hafidz Hakami rahimahullah dalam A'lamus Sunnatil Mansyurah. Beliau rahimahullah menjelaskan tentang tauhid al-uluhiyah adalah ifradullahi azza wa jal bi jami'i anwa'il ibadati al-zahirati wal batinah qawlan wa amala wa nafyul ibadati an kulli ma siwa Allah ta'ala kainan man kan. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan beragam macam ibadah, baik yang zahir maupun batin, baik itu ucapan maupun perbuatan, dan menafikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala apapun dan siapapun itu. Ini lebih komprehensif, lebih baik, lebih lengkap dari apa yang sebelumnya. Karena ketika kita bicara tauhid, mengesahkan Allah, maka harus ada an-nafyu wal itsbat, menafikan dan menetapkan. Menafikan segala bentuk sesembahan dari selain Allah dan menetapkan sesembahan itu atau ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin kita bisa meringkasnya dengan ifradullah ta'ala bil ibadah wa nafyuha an kulli ma siwahu. Mengesahkan Allah di dalam ibadah dan menafikan ibadah dari selain Allah. Ini akan lebih sederhana, lebih ringkas. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika dikatakan mengesahkan Allah, maka tidak cukup hanya menyadari atau mengetahui atau mengakui dengan hati. Namun di situ ada amalan, ada ibadah. Bagaimana dia seorang hamba menunjukkan bahwa dia itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala baik secara lahir maupun batin. Bil ibadah, dengan ibadah. Itu menunjukkan kontennya tauhidul uluhiyah adalah terkait dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan amalan-amalan yang bersifat ibadah. Apakah itu lahir ataukah batin, ya, apakah itu ucapan maupun perbuatan, dan tidak termasuk di dalamnya hal-hal yang tidak bersifat ibadah. Dan menafikan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih menegaskan tentang hakikat tauhid al-uluhiyah, bahwa tidak cukup dengan melakukan ibadah kepada Allah, namun juga harus mengkufuri segala sesembahan yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk merealisasikan tauhid. Karena ketika seseorang beribadah kepada Allah, iya, tapi beribadah kepada selain Allah juga iya, maka dia tidak mentauhidkan, tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, dengan pembatasan ini maka akan lebih memahami bagi kita yang ngaji tauhid, bagi kita yang mempelajari tentang apa itu tauhid di dalam konsep Islam, sehingga kita mudah untuk menjelaskan itu kepada orang awam. Namanya tauhid mengesahkan. Mengesahkan itu artinya satu-satunya. Kalau misalnya ada yang lain, namanya tidak mengesahkan. Ya, ke masjid iya, ke gereja juga iya. Mana pengesahannya? Mengesahkannya. Ini menunjukkan bahwa dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia ke masjid iya, ke gereja iya, ke pura iya, ke wihara iya. Mana tauhidnya? Sedangkan tauhidnya adalah syiar di antara syiar dinul Islam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan nama tauhidul uluhiyah ini, sebagaimana ketika kita ngaji tauhid rububiyah pada kesempatan sebelumnya, kita membahas nama-nama, ya, nama-nama tauhid rububiyah pada kesempatan sebelumnya, sebagaimana kalau antum bisa simak di rekamannya. Ya, kenapa kita jelaskan akan hal ini? Terkadang sebagian ulama memberi nama yang berbeda dari sebagian ulama yang lainnya. Perbedaan nama ini memang bukanlah sesuatu yang baku, karena ini adalah metode belajar, ya, metode kita mempelajari sesuatu supaya kita memiliki pemahaman yang luas terkait dengan hal ini, pemahaman yang tepat dan benar. Di antara ulama yang menyebutkan dengan yang pertama namanya adalah tauhidul uluhiyah, ya, karena memang ini terkait dengan bagaimana seorang hamba menghambakan dirinya kepada Allah. Karena kata uluhiyah dari kata ilah. Ilah itu dasarnya adalah alaha ya'lahu ilahatan wa uluhatan.
Ya, dari kata kerja alaha ya'lahu ilaha wa uluha, yang artinya adalah ta'abbada wa tadhallal, beribadah dan merendahkan diri. Jadi al-ilah artinya yang disembah. Ya, yang disembah dan diibadahi. Itu arti al-ilah. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-ilah artinya al-ma'luh. Kalau yang belajar ilmu saraf, ini adalah isim maf'ul. Ya, seperti kata al-kitab artinya al-maktub. Kitab artinya yang ditulis, ya. Al-ilah wazannya sama. Dalam ilmu saraf disebutnya bahwa wazannya, standarnya adalah sama. Ada juga yang disebut dengan, ada yang menyebut tauhidul uluhiyah, ada tauhidul ilahiyah. Ini sama juga. Ya, sama juga. Hanya spellnya saja atau penulisannya yang sedikit berbeda. Tauhidul ilahiyah. Dan juga sebagian ulama mutaakhirin seperti Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, beliau sering memudahkan pendefinisian atau pengistilahan ini supaya mudah dicerna oleh masyarakat awam. Beliau mengatakan tauhidul ilah. Ya, karena kata ilah itu lebih familiar bagi sebagian kita ketimbang uluhiyah atau ilahiyah. Ya. Beliau menyebutkan tauhid bukan tauhidur rububiyah, beliau menyebutnya dengan tauhidur rabb. Karena kata ar-rabb dan al-ilah lebih familiar di telinga kita. Kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya, tauhidur rabb dan tauhid al-ilah. Juga ikhwatal iman, ada yang menyebutnya dengan tauhidul ibadah. Ya, atau tauhidul ubudiyah. Karena makna al-ilah, al-ma'bud. Ya, sama. Penamaan dengan yang ini, dengan atau yang sebelum-sebelumnya, semuanya sama. Karena hakikat apa yang dikaji terkait dengan tauhidul ilahiyah atau al-uluhiyah adalah bagaimana mengesahkan ibadah ini hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak kepada yang lain. Ada juga yang menyebutnya dengan sebutan tauhidul iradah wal qasd, mengesahkan Allah di dalam tujuan. Ya, bahwa tujuan ibadah itu cuma Allah saja, tidak ada yang lain. Ya, karena ketika seorang hamba di dalam ibadahnya satu-satu tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengesahkan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah tauhidul amali atau at-tauhidul amali, mengesahkan Allah di dalam beramal, bahwa amalan kita hanya ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pada pengertian yang sebelumnya, para ulama ada yang menyebutkan tauhidul ilmi dan tauhidul amali. Al-ilm, amal. Apa bedanya ilmu dan amal? Ya, kalau penulisannya ilmu ain lam mim, kalau amal ain mim lam. Itu ya, sedikit perbedaan. Tauhidul ilmi, tauhidul amali. Kalau tauhidul ilmi, tauhid di dalam ilmu, apa yang kita kenal dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam tauhidul ilmi ada dua tauhid, yaitu tauhid rububiyah dan al-asma'us sifat. Tauhidul amali satu, yaitu tauhidul uluhiyah atau tauhidul ibadah. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Karena memang penekanan dalam tauhidul ilahiyah atau al-uluhiyah ini adalah dalam aspek ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tujuan kajian tentang tauhidul ibadah ini adalah kita memiliki batasan tujuan tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Satu-satunya yang membuat syariat ibadah dan satu-satunya tujuan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal Masih, beliau membahas tentang bagaimana beragam pemahaman manusia terkait tentang masalah tauhidul uluhiyah ini, tauhidul ibadah. Artinya manusia di sini adalah berdasarkan aliran pemahaman mereka. Yang pertama, yaitu Ahlus Sunnati wal Jamaah, yaitu bahwa tujuan dari tauhidul uluhiyah atau tauhidul ibadah adalah itulah hakikat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hakikat ma'rifatullah, yaitu mencintainya, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan.
bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang berhak untuk dicintai secara mutlak. Satu-satunya yang berhak untuk disembah secara mutlak. Tidak ada yang berhak disembah selain Dia. Maka tidak ada yang dicintai sebagai sesembahan kecuali Allah. Tidak ada yang kita ini menundukkan dan merendahkan diri kepadanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian hamba Allah Subhanahu wa taala menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang dicintainya, mengharapkan ridhanya. Bagaimana hamba itu berbahagia dan gembira ketika bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga membenci orang-orang kafir yang membenci nilai tauhid ini. Murka terhadap mereka karena mereka melakukan kesyirikan. Dan ini semuanya adalah pendapatnya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bahwa tauhid adalah aktivitas hidup harian dan tujuan kita. Kita menjalankan semua aspek kehidupan kita ini. Nanti lebih dalam kita akan uraikan insyaAllah. Bagaimana kita merealisasikan nilai-nilai tauhid ini di dalam keseharian kita. Terutama tauhidul uluhiyah atau tauhidul ilahiyah. Karena ini adalah tujuan kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Adapun pemahaman yang kedua, bahwa mereka mengesahkan Allah di dalam ibadah ini sebagai sarana membersihkan akhlak saja. Sehingga dengan demikian bukan menjadikan tauhidul ibadah ini sebagai tujuan utamanya. Namun ini bagian dari akhlak, dari perangai. Ini pendapatnya kaum filosof Yunani, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dari kelompok yang menyimpang seperti kaum Syiah Al-Ismailiyah. Dan juga dari kalangan filosof Islam seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, dan yang lainnya dari kalangan para ahli kalam. Mereka dari kalangan tasawuf falsafi. Dan sebagian mereka yang kata beliau seperti yang banyak didapati dalam kitab-kitabnya Abu Hamid Al-Ghazali, Abul Fatuh As-Sahrurdi, ya Ibnu Rushd, Ibnu Arabi, Ibnu Sab'in dan yang lainnya, bahwa ini bagian dari akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai tujuan visi dan misi hidup. Bukan sebagai visi dan misi hidup, tapi ini adalah bagaimana seseorang melatih tirakat dia untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bedanya dengan Ahlus Sunnah, bahwa Ahlus Sunnah menjadikan itu sebagai amalan harian yang dilakukannya. Bahwa inilah yang memang kita lakukan setiap hari, kita beribadah dan kita meluaskan ranah ibadah ini di dalam seluruh aspek kehidupan kita untuk merealisasikan cinta kita, ibadah kita, berharap dan takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Adapun aliran yang ketiga, yaitu dari kalangan Qadariyah. Kaum Qadariyah ini adalah penolak takdir, yang tidak percaya takdir. Maka disebut dengan Qadariyah. Salah satu aliran sesat yang menisbatkan dirinya kepada kaum muslimin. Mereka melakukan ibadah itu tujuannya adalah untuk memantaskan pahala setelah kematian. Karena pahala itu diberikan berdasarkan syariat yang dibebankan. Dan di situ mengandung makna pengagungan dan memuliakan. Dan disitulah kata beliau, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka ini melakukan ini untuk, ya karena kita mau dapat surga atau mendapatkan pahala, pantasnya adalah dengan melakukan kebaikan. Melakukan ibadah. Ini kaum Qadariyah. Kelompok yang keempat, kebalikan dari itu adalah Jabariyah. Yang Jabariyah ini lawan dari kaum Qadariyah, bahwa mereka ini mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan ibadah itu karena ada maksud dan tujuan tertentu. Tapi itu murni kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya ini kelompok Asy'ariyah, Jahmiyah dan banyak mereka ini yang mendalami ilmu kalam, ya, tertipu dengan pemikiran ini. Jadi ini sangat dalam sekali pembahasan ini. Nanti mungkin insyaAllah akan singgung ketika membahas tentang Tauhid al-Asma' wa Sifat. Kenapa ada pemikiran seperti ini? Mereka, kelompok-kelompok yang mendalami ilmu filsafat
di dalam memahami Allah Subhanahu wa taala dan tidak merujuk kepada wahyu, murni akal, maka mereka selalu berpikir dan mencari solusi terhadap masalah-masalah ketuhanan dengan akalnya. Kalau anak spill sedikit, anak takutnya antum akan bingung sekarang ini. Tapi sudah telan dulu saja ini. Nanti insya Allah ketika membahas Tauhid al-Asma wa Sifat, kenapa kita menetapkan nama dan sifat Allah sesuai dengan Quran dan Sunnah? Kenapa kita tidak menerima takwil-takwil yang disampaikan oleh kaum filosof dan yang berpemikiran dengan cara berpemikiran mereka? Insya Allah kita akan bahas nanti ketika membahas Tauhid yang ketiga, yaitu Tauhid al-Asma wa Sifat. Mereka itu kaum Jabariyah, termasuk juga Asy'ariyah juga sama seperti ini, yaitu mereka menafikan adanya hikmah dan ta'lil di dalam apa yang Allah perbuat. Bahwa Allah itu ketika menciptakan sesuatu bukan karena hikmah tertentu, bukan karena alasan tertentu. Itu mereka sangat nafikan hal ini. Kenapa mereka demikian? Karena mereka ingat ya, bahwa ini murni pure logika dan akal. Murni logika akal, tidak merujuk kepada wahyu. Sehingga mereka blunder sendiri karena itu. Kalau dikembalikan kepada wahyu, clear, beres. Jadi dalil mereka begini. Logika mereka. Ya, kalau bagi mereka yang tidak merujuk kepada wahyu, mereka akan mengatakan masuk akal juga omongannya. Jadi maksudnya begini, mereka menyebutkan bahwa Allah jika menciptakan sesuatu karena hikmah tertentu, karena suatu alasan, hikmah itu sesuatu yang baru muncul atau sesuatu yang sudah lama ada. Pakai logika lagi mereka mengatakan. Kalau maka adalah suatu aliran filsafat nyeleneh yang diyakini oleh Ibnu Sina dan yang lainnya yang mengatakan alam semesta ini kekal. Ya, karena mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bersinggungan dengan sesuatu yang bersifat baru. Ada ide baru, gagasan baru, sesuatu yang baru. Ini mereka nafikan sama sekali, ya. Nah, kemudian mereka mengatakan kalau itu sesuatu yang muncul belakangan ini pasti ada sebabnya. Sebabnya juga muncul belakang. Terus demikian mereka yang disebutkan dengan mutasal silul ilal. Nah, ini ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, karena mereka pure pakai akal, tidak merujuk kepada wahyu, maka akhirnya pun mereka memutuskan, mereka mengatakan bahwa Allah hanya maha berkehendak. Maka di dalam 13 sifat yang antum sering pelajari dari sejak kecil, wujud, qidam, baqa dan seterusnya, tidak ada sifat Rahman, tidak ada sifat Rahim, tidak ada sifat itu tidak disebutkan di sana. Ya, yang ada adalah al-iradah, kehendak. Ya, mereka tetapkan itu, bahwa itu adalah kehendak Allah Subhanahu. Kalau Allah Maha berkehendak, ini konsekuensinya sebetulnya sangat fatal. Sehingga ada di antara mereka yang berpemahaman bahwa Allah Subhanahu wa taala boleh-boleh saja memasukkan orang yang fasik ke dalam neraka. Dan juga boleh-boleh saja memasukkan yang taat yang fasik ke dalam surga, yang taat ke dalam neraka. Boleh-boleh saja. Yang fasik, yang rusak dimasukin surga, atau kafir dimasukin surga. Yang taat, yang mukmin dimasukin neraka. Silahkan, boleh-boleh saja. Karena tidak ada alasan di dalam apa yang Allah perbuat. Ini konsekuensi dari pemikiran sesat mereka. Namun nanti dalamnya nanti insyaallah tidak ketika kita membahas tentang tauhid al-asma wa sifat. Jangan pusing dulu sekarang. Ya, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kita harus paham tauhid al-ubudiyah, tauhidul ilahiyah atau tauhidul ibadah ini tujuan utamanya merealisasikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk hal itu ada beberapa kaidah, ada beberapa pilar yang penting kita perhatikan ketika kita ingin merealisasikan ibadah ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ketika seseorang itu memahami pilar-pilar ini atau kaidah-kaidah ini, maka dia bisa menegakkan dirinya untuk setiap hari, setiap saat, setiap waktu terus mengupgrade dirinya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang pertama yang perlu dipahami ikhwatillah, bahwa ibadah kepada Allah adalah sesuatu yang adalah sebuah kebutuhan dalam hidup kita. Ibadah itu kebutuhan hidup. Tidak akan mungkin kita bisa hidup tanpa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin kita merasakan kenikmatan hidup, ketentraman, ketenangan jiwa
kecuali dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hal ini Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, "I'lam anna faqral 'abdi ila Allah an ya'budallaha la yusyriku bihi syai'an laisa lahu nadhirun fayuqasu bihi." Ketahuilah bahwa kebutuhan seorang hamba kepada Allah untuk beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, ini adalah kebutuhan yang tidak bisa disandingkan dengan apapun. Lakin yushbihu min ba'dil wujuhi hajatul jasadi ila ta'ami wa syarab. Dalam sebagian aspek mungkin bisa kita serupakan, kata beliau, dengan kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Sedangkan wa bainahuma furuqun katsira. Namun walaupun demikian masih banyak perbedaan, kesenjangan yang sangat signifikan antara keduanya. Kata beliau, fa inna haqiqatal 'abdi qalbuhu wa ruhuhu. Hakikatnya seseorang itu hatinya dan ruhnya, bukan jasadnya. Hati dan ruhnya, inilah hakikat kita. Wa hiya la salaha laha illa bi ilahi Allah alladzi la ilaha illahu. Dan tidak akan baik hati dan ruh seseorang kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Fala tatma'innu fid dunya illa bi dzikrih. Wa hiya kadihatun ilaihi kadhan famulaqiyatuhu wala budda laha min liqa'ih. Maka tidak akan ada ruh dan jiwa dan hati ini tidak akan pernah merasa tenang kecuali dengan mengingat Allah. Kecuali berjalan, dan kita terus tiap saat dan waktu kita berjalan, bahkan berlari menuju Allah, dan suatu saat kita akan ketemu Allah Subhanahu wa taala. Wala salaha laha illa biliqaihi. Dan tidak akan tentram dan tidak akan baik hati dan jiwa ini kecuali dengan berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau melanjutkan, walau hasala lil 'abdi ladzatun aw sururun bighairillah fala yadumu dzalik. Andai kata seorang hamba merasakan kenikmatan dan kebahagiaan dengan selain Allah, kenikmatan dan kebahagiaan itu tidak akan langgeng bersamanya. Bal yantaqilu min naw' ila naw' wa min syakhs ila syakhs. Namun berpindah dari satu jenis kenikmatan ke kenikmatan yang lain, dari satu individu ke individu yang lain. Wa yatana'amu bihadza fi waqtin wa fi ba'dil ahwal wa taratan ukhra yakunu dzalika alladhi yatana'amu bihi wa yaltaddu ghairu mun'imin lahu wa la mulidzin lahu. Kata beliau, dan dia berpindah dari satu kenikmatan ke kenikmatan yang lain ini, dari satu waktu dan waktu yang lain, satu kondisi ke kondisi yang lain, dan bahkan kata beliau, seseorang yang merasa nikmat dengan suatu objek tertentu, mungkin dia nikmat dengan harta atau dengan wanita atau tahta kekuasaan dan yang lain sebagainya, pada titik tertentu malah dia tidak merasa nikmat dengan apa yang ada. Dia tidak lagi merasa nikmat dengan itu. Bal qad yu'dhihi ittisalu bihi wa wujuduhu 'indah. Bahkan tidak sedikit apa yang kemarinnya dia merasa itu sebagai sumber kenikmatannya, saat ini sebagai sumber penderitaannya, sumber kesusahannya. Wa yadurruhu dzalik, menjadi madarat bagi dirinya. Wa amma ilahuhu fala budda lahu minhu fi kulli halin wa kulli waqtin fa aina makana huwa ma'ahu. Adapun ilahnya Allah Subhanahu wa taala, dia selalu bersama hambanya di setiap kondisi, di setiap waktu. Allah selalu bersama hambanya. Lebih ditegaskan lagi oleh Imam Ibn Qayyim, murid beliau. Imam Ibn Qayyim rahimahullah di dalam Tariqul Hijratain, beliau menyebutkan, hajatul abdi ila an ya'budallaha wahdahu la syarika lahu bihi syai'an fi mahabbatihi wala fi khaufihi wala fi rajaihi. Bahwa kebutuhan seorang hamba agar dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, dialah satu-satunya, tidak menyekutukannya di dalam ibadahnya dengan sesuatu pun, baik dalam cinta, takut, berharap, tawakal, amal, sumpah, nazar, tunduk, merendahkan diri, mengagungkan, sujud, mendekatkan diri. Itu semua kata beliau, a'zamu min hajatil jasadi ila ruhihi wal ain ila nuriha. Lebih besar kebutuhan kita untuk menegakkan tauhid ini, melebihi butuhnya jasad ini terhadap ruhnya, dan melebihi butuhnya mata terhadap cahaya. Bal laisa li hadhihi al-hajatu nadhirun tuqasu bihi. Bahkan tidak ada yang bisa disandingkan dengan kebutuhan itu. Fa inna haqiqatal 'abdi ruhuhu wa qalbuhu. Karena hakikat seorang hamba itu adalah ruh dan hatinya.
Dan itu tidak akan baik kecuali dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada yang berhak disembah kecuali dia. Fala tatma'innu fid dunya illa bi dzikrihi. Maka dia tidak akan tentram di dunia kecuali dengan mengingat Allah. Wa hiya kadihatun ilaihi kadhan famulaqiyatuhu. Maka dia terus berlari menuju Tuhannya dan dia pasti akan berjumpa dengannya. Maka tidak akan baik hati itu, jiwa ini, roh ini kecuali dengan mencintainya, beribadah kepadanya, mencari ridhanya, dan mendapatkan kemuliaan di sisinya. Dan kata beliau, walau hasala lil 'abdi min al-ladzati was-sururi bighairi Allah ma hasal lam yadam lahu bidzalik. Dan kata beliau, lam yadum lahu bidzalik. Ketika seseorang itu mencari kebahagiaan dan kenikmatan dengan selain Allah, semua kebahagiaan yang dicari dari selain Allah tidak akan kekal bersamanya. Ini yang kedua. Yang pertama, bahwa ibadah itu kebutuhan hidup. Ibadah itu kebutuhan hidup. Kedua, ibadah itu tujuan kita diciptakan. Hikmah adanya kita di muka bumi untuk ibadah. Allah tegaskan dalam surat Adz-Dzariyat ayat 52, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Ini menyingkap kepada kita visinya Allah subhanahu atau misinya Allah menciptakan kita itu apa? Apa misinya Allah menciptakan kita? Agar kita manusia dan jin ini beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Merealisasikan ibadah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam menjelaskan makna ini, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa hajat manusia kepada ibadah hanya kepada Allah, mengagungkannya seperti kebutuhan mereka atau bahkan lebih dari itu, melebihi keberadaan dia diciptakannya sebagai manusia. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu dia bergerak untuk beramal. Dan maka oleh karena itu tidak akan baik mereka, tidak akan merasa bahagia, tidak akan merasa tenang kondisi dan keadaannya kecuali dengan ketika dia merealisasikan tujuan ini. Bahkan kata beliau, orang yang berpaling dari mengingat Allah, sebagaimana yang beliau mengutip firman Allah dalam surat Taha ayat 122 dan 123, "Wa man a'rada an dzikri rabbi, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, maka baginya kehidupan yang sempit dan kami kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kemudian yang ketiga, kaidah yang ketiga, bahwa ibadah itu kesempurnaannya makhluk. Ketika seorang makhluk semakin dia merealisasikan ibadah, semakin sempurnalah dia. Tidak akan mungkin seorang manusia atau jin itu mencapai tahap kesempurnaan kecuali dengan menyempurnakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin dia merealisasikan ibadahnya kepada Allah di dalam setiap kondisi dan keadaan dan hidupnya, semakin sempurnalah dia di mata Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyampaikan, "Kamalul makhluqi fi tahqiqi ubudiyatihi lillah. Wa kullama isdada al-'abdu tahqiqan lil 'ubudiyyah, isdada kamaluhu wa 'ala darajatuhu." Kesempurnaan seorang hamba ada di dalam merealisasikan ibadah hanya kepada Allah. Semakin dia meningkatkan realisasi ibadahnya kepada Allah, semakin sempurna dia, semakin tinggi martabatnya. Maka ketika seorang hamba mengharapkan kesempurnaan dan tingginya martabatnya di dunia dan di akhirat, maka sempurnakanlah ibadahnya kepada Allah. Tambahlah tunduknya kepada Allah. Ini jalan yang terkuat untuk merealisasikan kesempurnaan dan ketinggian martabat di dunia dan di akhirat. Dan dengan ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, seseorang merealisasikan apa yang dicintai dan merealisasikan hikmah diciptakannya dirinya.
Maka semakin dia merealisasikan hikmah diciptakannya dirinya, semakin dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat dia dengan Allah, semakin tinggi martabatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah yang keempat di dalam ibadah, bahwa ibadah itu selaras dengan hakikat kemanusiaan. Ibadah itu selaras dengan hakikat kemanusiaan. Karena manusia itu identik dengan menghambakan dirinya. Maka setiap mereka yang enggan untuk menundukkan dirinya kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, pasti dia cari sesembahan yang lain. Kalau dia tidak menyembah Allah, dia pasti mencari sesembahan yang lain. Kalau dia tidak menyembah yang menciptakan dirinya, yang memberi rizki kepadanya, maka dia akan cari makhluk-makhluk yang lain untuk disembah olehnya. Karena manusia ini identik dengan ubudiyah. Maka kalau bukti-bukti sejarah, arkeologi, selalu setiap peradaban yang ditemukan, sisa-sisa jejak-jejak sejarahnya, selalu ada tempat-tempat pemujaan. Ya, tidak ada yang tidak memiliki tempat. Selalu ada seperti itu. Itu menunjukkan bahwa ateisme tidak ada sejarah kemanusiaannya sama sekali. Ya, tidak ada sejarah manusia zaman dahulu ateis. Ini menunjukkan bahwa mereka ini adalah bukan dari jenis manusia. Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan, "Kullu man istakbara an ibadatillah, la budda an ya'budu ghairahu." Setiap yang enggan untuk beribadah kepada Allah pasti nyembah yang lain. Karena manusia ini penuh dengan keinginan untuk berbuat dan bergerak. Sehingga Nabi SAW bersabda, "Asdaqul asma'i Harith wa Hammam." Sejujur-jujur nama adalah nama Harith dan Hammam, kata Nabi. Karena Harith itu orang yang terus produktif, terus berupaya. Hammam orang yang berbuat karena kehendak dan keinginan yang ada pada dirinya. Karena manusia selalu seperti itu. Selalu aktif dan berbuat untuk melakukan sesuatu sampai dia mencapai apa yang menjadi keinginan dirinya. Maka setiap orang pasti ada tujuannya. Ada yang dicintainya. Dan dia berupaya untuk meraih apa yang ditujunya itu. Maka jika yang disembahnya bukan Allah, yang dicintainya bukan Allah, yang diinginkan bukan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia enggan untuk itu, maka dia akan mencari yang lain selain Allah untuk dia sembah dan dia ibadahi. Bisa jadi, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, immal mal, wa immal jah, wa immal suwar. Bisa jadi itu adalah berupa harta, atau jabatan, atau objek tertentu di benaknya, lawan jenis atau sejenis. Imma ma yattakhidhuhu ilahan min dunillah. Ya. Bisa jadi apa yang dia sembah selain Allah. Apakah itu matahari, bulan, bintang, berhala, kuburan nabi atau orang saleh, atau para malaikat yang lainnya, yang mereka jadikan sebagai sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kaidah yang kelima, bahwa hakikat ibadah itu berlevel-level. Hakikat ibadah itu berlevel-level. Manusia tidak dalam satu level di dalam ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan level kesenjangan ibadah satu dengan yang lainnya sangat signifikan. Maka ini menuntut kita supaya tidak merasa puas dengan level yang ada pada kita saat ini. Terus kita berupaya untuk termotivasi. Di antara nasihat orang-orang saleh terdahulu. Kalau kamu kalah oleh orang-orang yang sejawat denganmu dalam sesuatu, jangan sampai mereka mengalahkanmu di dalam takwa. Mungkin kita kalah dalam urusan dunia. Kita kalah dalam apapun kalah itu. Kalah dalam banyak hal. Tapi jangan kalah dalam takwa. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Boleh kita kalah dalam dunia, silahkan. Kalah dalam popularitas, silahkan. Kalah silahkan.
tapi jangan sampai kalah dalam takwa. Kita harus mengejar level-level tertinggi dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kenal Allah di dalam ibadah, dengan ibadah ini mengalahkan banyak hal yang lainnya. Orang yang sebagian anak-anak muda asik dengan dunia filsafat, asik dalam dunia perdebatan, asik dengan berlogika dan main-main hal seperti ini. Namun tidak merasa tergerak hatinya untuk menundukkan dan merendahkan dirinya kepada Allah. Andai kata ada di antara mereka-mereka yang asik dengan dunia filsafat yang seperti ini, mereka mengkaji 1000 dalil akan adanya Tuhan atau adanya Allah. Dia bisa menguraikan dengan sangat rinci dan detail. Dia bisa menjatuhkan argumen para ateis dengan sangat lihai dan hebat. Dibandingkan dengan seseorang yang mengasah kemampuan ibadahnya kepada Allah. Tunduk dan sujudnya kepada Allah. Merendahkan dirinya kepada Allah. Menikmati kalamullah. Menegakkan salat, puasa, berzikir kepada Allah. Membaca ayat-ayatnya. Yang kedua ini jauh lebih kenal Allah dan lebih cinta kepada Allah ketimbang yang pertama. Pasti seperti itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kaidah yang keenam. Bahwa ibadah kepada Allah terdiri atas beragam hal. Maksudnya ibadah kepada Allah terdiri atas apa yang dilakukan oleh hati, yang dilakukan oleh lisan, yang dilakukan oleh anggota tubuh. Maka itu menegaskan yang sebelumnya bahwa ibadah itu tidak di satu level, tidak di satu tingkatan. Maka seorang muslim, seorang mukmin yang ingin mengupgrade dirinya di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus termotivasi untuk mengerahkan semua yang dia punya. Bagaimana hatinya tumbuh terus dengan ibadah-ibadah kepada Allah. Niat-niatnya dia jaga. Hatinya dia jaga. Sebagai apa yang diawasi oleh Allah dalam dirinya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Wala ila ajsamikum. Walakin yanzuru ila qulubikum a'malikum. Allah tidak melihat rupa kalian. Tidak melihat wajah kalian. Tidak melihat fisik kalian. Melihat hati kalian. Melihat amal kalian. Kalau hati ini sebagai apa yang dilihat oleh Allah, maka kita menumbuhkan jangan sampai ada di hati kita terbersit hal yang membuat kita harusnya malu kepada Allah. Kelihatan saleh di depan orang tapi hatinya misalnya jorok. Kelihatan baik di depan orang tapi hatinya penuh dengan niat-niat buruk. Ini dia memaksimalkan hatinya untuk ibadah, memaksimalkan lisannya untuk ibadah, memaksimalkan anggota tubuhnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tidak cukup dia melakukan satu jenis ibadah tertentu, namun bagaimana dia meningkatkan kualitas ibadahnya dengan hatinya, dengan lisannya dan seluruh anggota tubuhnya. Sehingga ikhwatal iman, dia terus melihat celah, melihat kondisi dan keadaan. Apa amalan terbaik pada saat ini? Kita akan melihat apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Madarijus Salikin ketika menjelaskan tentang hal ini. Setelah adzan insyaallah. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat,
dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa taala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Asil TV dimanapun berada, para pencinta Asil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Asil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Asil TV. Melalui Asil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Asil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang. Seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada memahami bahwa ibadah itu terdiri atas beragam hal, di mana dia memaksimalkan seluruh potensi hati, lisan, dan anggota tubuhnya, maka dia akan selalu mencari peluang terbaik yang bisa dilakukan pada saat itu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau berkata, afdhalul ibadati fi waqtil jihad, al-jihad. Wa in ala ila tarkil awrad. Min salatil layli wa siyamin nahar. Bal wa min tarki itmami salatil fard. Kama fi halatil amn. Yang terbaik, ibadah terbaik di saat jihad, ya jihad. Walaupun ketika jihad itu menuntut dia harus meninggalkan banyak ibadah rutinitas lainnya. Zikir pagi petang dan yang lain sebagainya. Atau bahkan meninggalkan sholat malam. Atau puasa sunnah. Atau bahkan ketika menuntut dia harus meninggalkan menyempurnakan sholat wajib. Antum tahu sholat khauf? Ya, meninggalkan kesempurnaan dalam sholat wajib. Terkadang sholat tanpa ruku' dan seterusnya. Wal afdalu fi waqti huduri dhaifi mathalan al-qiyamu bihaqqihi. Wal ishtighalu bihi 'anil wirdil mustahab. Yang ibadah terbaik ketika lagi ada tamu, menunaikan haknya tamu. Menyibukkan diri dengan menunaikan hak tamu, menyambut mereka, ketimbang dia sibuk untuk melanjutkan zikirnya misalnya. Demikian pula menunaikan hak istri dan keluarga. Itu juga ibadah terbaik ketika di waktunya. Wa kadzalika fi ada'i haqqiz zaujati wal ahl. Wal afdalu fi awqatis sahar al-istighalu bis salati wal Qur'an wad du'a wal dzikr wal istighfar. Di waktu sahur, di akhir malam, yang terbaik pada saat itu sibuk dengan salat, baca Quran, berdoa, berzikir, beristighfar. Wal afdalu fi waqti istirsyadit talib wa ta'limil jahil al-iqbalu ala ta'limihi wal ishtighalu bihi. Waktu yang terbaik ketika waktu mengajarnya seorang guru kepada muridnya, mengajari orang yang tidak paham, adalah fokus mengajar kepada mereka dan sibuk dengan itu. Wal afdalu fi awqatil adhan tarku ma huwa fihi min wirdihi wal ishtighalu bi ijabatil muadzin. Ketika dengar azan, tinggalkan yang lain. Ibadah terbaik ketika dengar azan, menjawab azan.
Wal afdalu fi awqatis salawatil khams. Waktu yang terbaik ketika menunaikan salat 5 waktu adalah al-jiddu wan nushu fi iqa'iha ala akmalil wujuh. Bersungguh-sungguh dengan penuh keikhlasan melaksanakan salat dengan sesempurna-sempurnanya. Wal mubadaratu ilaiha fi awalil waqt. Bergegas melakukannya di awal waktu. Wal khuruju ilal jami'. Berangkat ke masjid. Wa in ba'uda kana afdal. Dan walaupun semakin jauh itu semakin baik. Kemudian beliau melanjutkan. Wal afdalu fi awqati daruratil muhtaj ila al-musa'adati bil jahi awil badan awil mal. Al-ishtighalu bi musa'adatihi wa ighathati lahfatih. Waktu yang ibadah yang terbaik di saat ada orang yang membutuhkan adalah membantu mereka. Mungkin dengan posisi dan jabatannya, dengan fisiknya, dengan hartanya. Sibuk membantu mereka, menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Wa itharu dzalika ala auradika wa khalwatik. Dan melakukan itu adalah ibadah terbaik ketimbang engkau mementingkan wirid dan zikirmu dan ibadahmu yang sendirian. Wal afdalu fi waqti qiraatil Qur'an. Waktu yang terbaik ketika baca Quran, jum'iyatul qalbi wal himmati ala tadabburihi wa tafahumi, yaitu mengumpulkan hati dan segala potensi untuk mentadaburi dan memahami Al-Quran. Hatta ka'anna Allah Ta'ala yukhatibuka bihi, sehingga seakan-akan Allah sedang berbicara dengan dirimu. Fatajma' qalbaka ala fahmihi wa tadabburihi wal azmi ala tanfidhi awamiri. Maka kamu fokuskan hatimu untuk mencoba memahami, mentadaburi dan bersungguh-sungguh untuk merealisasikan, menjalankan perintah-perintahnya. A'zamu min jam'iyyati qalbi man ja'ahu kitabun minas sultani ala dhalik. Lebih besar semangatnya ketimbang seorang bawahan ketika membaca surat dari atasannya atau seorang pemimpin untuk dia laksanakan. Wal afdalu fi waqtil wuqufi bi Arafah al-ijtihadu fi tadarru'i wad du'a'i wad dzikr duna shaumil al-mud'if ala dhalik. Dan yang waktu terbaik ketika wukuf di Arafah adalah sungguh-sungguh merendahkan diri, beribadah, berdoa, berzikir, bukan puasa. Maka puasa Arafah disunahkan bagi yang tidak wukuf. Tapi yang wukuf di saat itu sungguh-sungguh ibadah, bermunajat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memaksimalkan potensi ibadah. Jika antum perhatikan, insyaallah materi kajian Tauhid Al-Uluhiyah ini akan nyambung dengan bagian yang kedua. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita belajar bahwa ngaji tauhid itu bukan paham teori saja. Tahu teori rububiyah, uluhiyah, al-asma wa sifat. Tapi bagaimana kita mengupgrade posisi kita di sisi Allah. Bagaimana kita menambah kualitas ibadah kita kepada Allah. Bukan cuma teori, paham, pulang begitu saja. Tapi apa makna ilmu itu bagi diri kita? Apakah kita semakin meningkat ibadahnya atau tambah biasa-biasa saja padahal sudah tambah ilmunya? Wallahu ta'ala ala wa a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa taala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Asil TV dimanapun berada, para pencinta Asil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Asil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna
kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Asil TV. Melalui Asil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Asil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang. Seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.